Kembali lagi dalam Hot Kontroversi, geger vonis Eliezer, masih bersama saya Zilvia Iskandar. Hotman Paris. Oke, Bang Hotman, sekarang kita sudah masuk ke paruh 2. Kita akan lebih spesifik membahas lagi perbedaan vonis di antara terdakwa ya. Ada 2 terdakwa yang cukup kontras, sama-sama dari polisi, yaitu Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer. Dan aku ada pertanyaan, tapi bukan pertanyaan hukum. Tapi sebelum itu, Bang Hotman, kita simak dulu komentar dari netizen ya. Terus Bang Hotman boleh bertanya. Komentar dari netizen ternyata tidak semuanya positif, ada juga yang negatif. Yang gak gini juga sih, 5 tahun rasanya lebih berkeadilan. Walaupun dia sudah berjasa menyampaikan informasi yang benar, itu kan pengurang hukumannya sebagai eksekutor. Dari hukuman seumur hidup atau 20 tahun, berkurang setengahnya, atau bahkan minimal 5 tahun. Itu rasanya lebih adil. Kalau ini sama dengan pencuri ayam, bukan pembunuh ya. Maaf, ini pendapat saya pribadi. Oke, kemudian ada juga, bukannya tidak suka Bukannya ya? suka, tapi dia yang melakukan. Kalau aku tidak bisa memaafkan kecuali dapat hukuman yang setimpal, korban yang tahu nilai yang harus dia bayar. Lihat korban dalam tubuhnya juga dia apa sih? Dia edel-edel. Oke, masih ada lagi? Otopsi. Oke, habis. Jadi tidak semuanya juga ada komentar positif soal Richard yang divonis 1,5 tahun. Ada juga yang menganggap itu terlalu rendah dibandingkan tuntutan. Karena Ricky 13 tahun. Benar. Jadi pertanyaannya apa tadi soal Ricky 13 tahun? Inilah waktunya kembali kita berdebat. Dokter Jamin Ginting. Saya tidak. Dari mana? Tanya dokternya dari mana? Dokternya dari mana? Dari UPH, Universitas Pelita Harapan. Pak Gayus dengar ya dari UPH ya, oke. Saya tidak nanya debat hukum lagi. Saya hanya nanya begini. Dari sisi kemanusiaan. Anda manusia kan? Oke. Maksud saya begini. Eliezer punya ibu. Ricky juga punya ibu. Sama-sama punya keluarga. Ibunya Ricky pasti sekarang sedih. Anaknya 13 tahun. Pertanyaannya begini. Menurut Anda dari segi kemanusiaan, mana yang lebih berhak pengurangan hukuman? Eliezer ikut menembak atau ikut sebagai eksekutor? Sementara Ricky tidak mau menembak. Bedanya memang Eliezer kooperatif, Ricky tidak kooperatif menjelaskan. Dari segi kemanusiaan kalau begitu, jangan bicara pasal ya. Mana yang harusnya lebih berhak mendapat pengurangan hukuman? Iya, saya bicara sebagai seorang akademisi aja lah. Iya. Enggak, saya nggak mau akademisi. Kalau akademisi nanti kenarnya ke pasal lagi. Enggak, sebagai seorang bapak, sebagai manusia normal. Ini untuk juga kaitan dengan suara-suara sumbang gitu loh. Gini Bang Orma, saya akan bicara begini. Saya sebenarnya berekspektasi dari awal Ricky yang akan menjadi justice collaborator. Kenapa? Yang paling pantas dari awal sebenarnya Ricky yang menjadi justice collaborator. Kenapa? Karena dia berani menolak perintah. Tapi sayangnya kesempatan itu tidak digunakan. Kalau itu digunakan, inilah orang yang paling berhak sebenarnya. Kita jangan lagi bicara kalau sudah kejadian. Itulah. Jawab dulu pertanyaan Anda jawab. Artinya itu sudah dijawab, silakan Din. Coba. Tapi karena dia tidak melakukan itu, ya dia mendapatkan hal yang pertanyaan saya belum jawab. Ricky tidak menimbulkan korban mati. Memang dia tidak kooperatif menjelaskan. Sedangkan Eliezer menimbulkan korban mati. Dari segi kemanusiaan. Sebenarnya apakah dua-duanya berhak pengurangan hukuman? Minimum begitu. Itu agak sulit saya jawab karena dari sisi kemanusiaan saya bukan ahli kemanusiaan. Jadi sebagai seorang bapak, sebagai seorang orang tua, kalau Anda sebagai orang tua dari Ricky, mungkin lebih nyaman dijawab sebagai pakar memang Bang. Nggak bisa, nanti pasti harus saya panggil Pak Gayus Lumbun. Karena kan di sini sebagai pakar hukum pidana. Bukan Profesor Dr. Ginting nggak mau jawab, karena pertanyaannya juga salah. Maaf, dari mana istilah pengurangan hukuman? Itu remisi. Ya pakai namanya. Nggak bisa, orang hukum harus paham terminologi. Sekarang nggak bisa, nggak bisa. Terminologi hukum harus benar, jangan ngomong pengurangan hukuman. Kalau dia nggak mau jawab, sekarang karena jawab pertanyaannya salah, nggak mungkin dijawab kalau pertanyaan salah. Saya mengatakan siapa yang lebih berhak mendapat keringanan hukuman. Bukan keringanan, pengurangan hukuman. Oke lah, apa kayak namanya? Jangan gitu. Oke, biar dia puas si botak itu. Intinya, ini pengacara dari itu ke fisik. Ini pengacara dari Ricky. Ya. Coba Anda jawab dulu, jangan pasal lagi. Kita udah bosan dengan pasal.
Oke, mana yang lebih berhak? Ya, apakah kan dua-duanya divonis. Eliezer menimbulkan korban menembak, sementara klienmu Ricky justru menolak. Menurut Anda siapa yang lebih adil diperlakukan hukumannya lebih kecil? Gitu ya? Ya, sebagai manusia dulu, jangan dulu sebagai pasal. Kalau sebagai manusia ya tentunya saya berpikir Ricky lah yang paling harus lebih ringan. Ya. Tapi persoalannya sekarang dihubungkan dengan masalah GC. Tapi nggak apa-apa, masih nggak terlalu jauh gitu. Jadi karena dia GC, dari awal saya tampil, saya tahu bahwa Ricky awalnya saya masuk mau siapkan GC untuk dia. Tapi dia bilang nanti saya pelajari. Kemudian terakhir dia sudah menyampaikan dalam BAP-nya cara benar sehingga saya tidak memerlukan lagi GC. Oleh karena itu sekarang Sebentar, jadi Ricky yang tidak mau jadi JC, Pak? Ya, pada saat itu karena dia pertama-tama kan dia ikut rekayasa, ya kan? Ya. Tetapi kemudian setelah ada orang tuanya memberitahu, orang tuanya minta diganti lawyer, kemudian kita menyampaikan, dia sudah menyampaikan BAP yang menurut dia tidak rekayasa lagi. Jadi BAP, isi BAP dia sama dengan Eliezer? Yang pertama sama semua, tapi pada saat akhir dia Eliezer kan udah yang pertama jadi itu maksudnya skenario tembak-menembak ya, Pak? Enggak, maksud saya yang sekarang. Yang terakhir. Sama sebenarnya, cuma perbedaannya ada yang berbeda kan? Yang soal Sambo tidak ikut menembak, Ricky tidak melihat. Tapi itu ada bukti, ada fakta, dua alat bukti dari lie detector dia adalah jujur. Bahwa dia benar tidak, karena ada masa jeda dia berbalik arah. Supaya tidak lompat-lompat Pak Erma, tadi kan pertanyaan kenapa akhirnya Ricky tidak JC? Karena dia merasa setelah terakhir saya masuk, walaupun kita dia sudah menyampaikan fakta yang benar dan saya tanya, kalau di pengadilan kamu berani nggak misalnya berhadapan sama Sambo, berhadapan ada disuruh cabut atau apalagi? Nggak Pak, Bapak saya kan sudah menyatakan kebenaran di BAP sekarang. Kalau Bapak membela saya dengan begini juga sikap, saya akan cabut. Kenapa Bapak sebagai kuasa tidak bawa langsung ke LPSK? Oh tidak, menurut saya tidak memerlukan lagi setelah dia menyatakan kebenaran dari menurut saya yakin juga saya. Dan kemudian saya juga siap. Jadi intinya itu seperti itu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi ya. Pertama tentunya yang paling ringan harusnya Ricky. Tapi karena berhubungan dengan DC, saya nggak dari awal dalam pertanyaan-pertanyaan DC, saya juga tidak keberatan si Eliezer karena dapat hukuman ringan. Tapi tidak terlalu jauh jaraknya dengan Ricky. Walaupun pada intinya dalam fakta-fakta persidangan saya sebenarnya jangankan dihukum 13 tahun. 1 hari pun saya minta bebas. Itu prinsip saya. Tapi ya udah ini kan hakim sudah ini tinggal banding saya. Bang Jamil, apakah betul karena Ricky tidak punya JC saja itu yang membedakan makanya dia dihukum lebih berat daripada Richard Eliezer? Atau ada faktor lain seperti misalnya hakim menganggap Ricky itu berbelit-belit keterangannya? Ya, undang-undang LPSK sudah mengatur secara jelas kalau untuk mendapatkan keringanan hukuman yang sudah diatur sedemikian rupa, dia harus melekat GC tersebut. Dan itu harus direkomendasikan oleh lembaga resmi kenegaranya itu LPSK. Jadi nggak mungkin kayak Pak Umar bilang, ya saya menganggap sudah, itu nggak bisa kan, itu kan dasar pemikiran penasihat hukum sendiri. Tapi karena undang-undang mengatur demikian, maka hakim terikat untuk memutuskan berat besarnya hukuman itu didasarkan kepada keterikatan dia terhadap aturan undang-undang. Jadi nggak bisa kita katakan karena sama kualitas keterangannya satu dapat GC satu tidak dapat GC maka yang paling ringan menurut undang-undang adalah GC. Tapi ada satu hal. Ini mungkin juga saya nggak tahu apakah pengacara Ricky mengamati ini. Dalam pertimbangan putusan hakim terhadap Ricky dikaitkan ke kejadian di Magelang, walaupun tidak rinci. Tapi terhadap Eliezer langsung total tidak ada kaitannya. Langsung di-cut, langsung dari pertemuan tanggal 8 Juli di sini. Anda perhatikan nggak tuh? Itulah, makanya kita menganggap, ya benar. Jadi Eliezer itu, Ricky dianggap sudah mulai rencana pembunuhan itu dari Magelang. Sebentar. Diuraikan sedikit, walaupun sangat tidak lengkap. Tapi Eliezer langsung ke rumah Saguling ya? Apa boleh saya ini? Silakan. Kenapa itu dibedakan padahal mereka sama-sama di Magelang gitu loh? Itu dari awal itu sama dengan tuntutan dari jaksa yang kita anggap oleh sebagai pledoi kita itu ilusi dan pokoknya kita anggap nggak benar. Karena apa? Fakta persidangan di kejadian di Magelang itu adalah si Ricky kan lagi keluar dengan si Richard untuk mengurus anaknya Sambo.
Kemudian ada telepon dari Sambo pertama kepada si Ricky nggak dengar, tapi Eliezer yang jawab pulang. Baik. Sampai di sana ada kejadian apa? Disampaikan ada ketegangan kelihatannya Oke. kepada intinya itu ya. Jadi Ya, ada ya, kita hal sudah Tapi dengar itu. apapun kejadiannya. tapi tidak dilengkapi dalam persidangan, nggak utuh hakim. Maksud saya, apapun benar tidaknya itu kita tidak perdebatkan lagi. Cuma memang dalam putusan majelis hakim ada jomplang. Dalam putusan Ricky diuraikan semua dari mulai kejadian dari Magelang. Mungkin Sedangkan kita bisa dalam tanya putusan nih. Eliezer langsung kejadian di Jakarta, Di Saguling. Ya. Apakah memang karena uraiannya yang tidak tepat atau bagaimana Kang Asep? Kalau saya sebagai hakim, Ya. ada asas res judicata preferat habetur. Putusan harus dianggap benar, harus dihormati sepanjang belum dibatalkan. Ya, jadi kita hormati itu. Karena namanya putusan itu artinya ya pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan masalah. Kalau bagi pihak yang nggak masalah ada upaya hukum, silahkan banding. Ya, satu Lu itu. kan jawab persoalan bukan ini Loh, pertanyaan. ya enggak lah, kalau saya sebagai hakim salah. Justru kalau sekarang saya bilangin salah gini-gini, saya jadi pengacara. Bukan, kita diskusi. Iya, diskusi. Ini Sekarang di luar apa? pengadilan. Maksud saya, Betul. tadi saya baca di putusannya Ricky itu, majelis hakim menguraikan kejadian di Magelang dan itulah dikaitkan sebagai awal dari perencanaan pembunuhan. Ya. Padahal Ricky itu kan sama-sama dengan Eliezer. Tapi dalam putusan Eliezer total nggak disinggung oleh hakim Magelang, langsung kejadian di rumah Saguling. Itu maksud saya kenapa ini beda? Saya mempertanyakan bukan menghakimi. Ya kalau mempertanyakan ada kelemahannya kan saudara juga penasihat hukum, bantuin Pak Herman nanti memori bandingnya. Jadi menurut kamu dia kurang mampu? Enggak ada yang mampu kan dia Kok udah dia menyampaikan, mampu? Pak Herman udah menyampaikan. Gitu Bisa dong. menanyakan Oke. Hotman sendiri barusan. Baik, Membedakan maksudnya- dua. Jadi saya bilang kalau memang Mungkin- itu salah, silahkan banding. Itu aturannya. itu Kalau bisa. tanya sebagai pengacara, bayar dulu sama gua. Nah, jadi seperti Bapak bilang bahwa saya menghargai putusan ini. Betul. Tetapi saya akan udah diucapkan banding itu udah diucapkan karena banyak fakta yang bertentangan. Kira-kira itulah Betul. sudah diucapkan banding itu. Dan sekarang tinggal formil karena hari ini Ricky Rizal sudah menyerahkan formilnya, tinggal kita serahkan ke pengadilan besok. Baik, oke Karena nanti. banding lagi kan? Iya. Baik, kita akan bahas lebih jauh ya. Ini sudah masuk perbedaan ketika Ricky dan Richard Eliezer sama-sama dipanggil Sambo di Saguling. Ya. Tapi apa yang membedakan antara pemanggilan Ricky dan pemanggilan Richard dan apakah itu menjadi poin yang akhirnya membedakan tuh vonis bagi Ricky dan juga Richard? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa sesaat lagi.